self management, menata diri. Kalau sudah mengenali diri, sekarang menata diri. Menata diri ya cirinya 4. Yang pertama, kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut, dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas, itu namanya mampu ngontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu, jangan pukul dulu, mikir belakangan. Dibalik. Jadi dipikir dulu, apapun yang mau dilakukan coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai, pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas. Dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia, ya saya jaga beneran. Nah, ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Seperti tadi ya, seperti sabuk. Tadi kita lentur menghadapi perubahan-perubahan situasi. Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya 4 untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self-talk itu vonis kita, penilaian kita, rayuan kita pada diri kita sendiri, itu self-talk. Jangan sering-sering bilang, aku kok begitu ya, dasar bodoh. Nah, ini self-talk. Nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu. Karena itu akan jadi mantra yang membentukmu. Jadi kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik, daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Nah, jadi ini penting self-talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Siapa sih saya ini Pak? Saya itu hanya remah-remah. Iya, kan sering kemarin anak-anak bilang begitu. Ya kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif ya, masih banyak hal yang belum saya mampu Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. Nah, itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self-talk. Kemudian hitung sampai 10. Ini sebenarnya adagium. Jadi hitung sampai 10 itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah, kurang ajar dia, ngomong jelek tentang aku di medsos, tak bales sebelum bales dihitung dulu sampai 10. Bales bener apa enggak, nanti efeknya apa kalau dibales. Sudahlah, pokoknya harus menang. Kedua, dibales tenan apa enggak, nanti sampai 10 kali coba, undur sampai 10 kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh, pertimbangkan masak-masak, termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. Sudah terlanjur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Wong kalau sudah diucapkan, dia sudah menjelma jadi energi suara. Yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif, dia akan negatif selamanya. Nah, jadi hitung sampai 10. Kalau masih kurang, hitung sampai 100. Masih kurang, hitung sampai 1000. Sampai 10.000 boleh. Pak, saya mau marah Pak. Ayo ngitung dulu sampai 100. 1, 2. Wah, tambah marah saya Pak. Jengkel gara-gara ngitungnya tadi Pak. Ayo ngitung sampai 10.000 kalau gitu ngitung. Jadi untuk meredakan emosi, biar pikiran jernih kembali. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran. Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa nih. Kaku
kaku, tegang terus. Itu ndak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan ndak enak. Ndak bisa diajak guyon. Dari mana mas? Dari belakang. Kan sulit, ndak enak. Mau kemana? Mau ke depan. Ndak bisa diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada sendaguronya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja mas? Emangnya mau ngerangkak apa? Marah terus ikutannya. Oke, baik ya. Jadi banyak senyum biar segar. Ini sebenarnya analogi dari optimis lah. Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu, dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh, saya salah kemarin itu Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru. Jadi kesalahan jadi pelajaran. Sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah, ini self-management.